Warganya semuanya tadi tidak saling membuli. Nah, itu harmonis. Nah, untuk menjalankan ini kita diperlukan satu orang atau dua orang perwakilan, ya, yang akan dipilih oleh kalian sendiri. Sedangkan yang kriterianya adalah satu, anak itu teman kita itu sopan, ya, santun. Kalau berbicara itu tidak boleh berbicara kasar. Kemudian hormat pada guru, menghormati temannya, bersih, berpakaian rapi, peduli lingkungan, cinta kebersihan, ya, dan bisa jadi teladan atau contoh bagi teman yang lainnya. Yo, sudah ada kriterianya siapa? Coba sebutkan satu nama. Nanti dari Ibu ada beberapa nama, boleh?
duta ini nantinya akan bersaing dengan duta yang lainnya di kelas yang lain, bisa nggak membuat atau menciptakan, melaksanakan program budi asih di kelas? Karena nanti ada tanggung jawabnya, ada tugasnya. Bu, tugasnya nih, ibu kasih tahu tugasnya dulu ya. Duta budi asih itu tugasnya ngapain sih? Boleh Aisyah? Setelah kegiatan pembiasaan, sebelum pembelajaran dimulai, satu harus mengingatkan kepada teman-temannya untuk senantiasa saling mengingatkan ketika ada temannya yang berkata kasar, ya, kemudian yang membuang sampah sembarangan, kemudian yang mengganggu teman yang lain, kemudian yang belum menyiapkan alat ujian. Semuanya teman-teman, ya, tolong ingat. Jadi hanya menyampaikan itu aja. Nanti yang bekerjanya siapa? Semua teman-temannya. Kalau misalkan saya tiba-tiba main game, tepuk, simpan handphone, ya. Kalau misalkan Raida lagi, Diandra tiba-tiba makan cemilan, Marwan, simpan dulu makanannya. Simpan dulu makanannya ya. Kalau misalkan Sabit, jadi yang mengingatkannya, perhatikan, halo Marwan, dengannya atau satu kelompok dengannya, bukan duta. Duta itu hanya memberikan peringatan atau ingatkan pas di awal pembelajarannya. Nanti dicatat sama dutanya, berjalan tidak sih, aman tidak sih hari ini? Itu berjalannya kapan hari ini enggak? Tiap hari? Ya, mas kita bersih nggak sih hari ini? Indah nggak sih? Ya, ini barang-barangnya masih berantakan seperti ini. Berarti semuanya harus kerjasama. Bagaimana caranya supaya rapi barang-barangnya? Ayunda, Sabit, Ayunda, terus Sabit, Ibu Naufa. Ya, nah, didapatkan bahwa dari ke-8 kandidat duta budi asih ini dari part A, Binar mendapatkan 2 suara, Bintang mendapatkan 6 suara, Sea mendapatkan 3 suara, Egis mendapatkan 8 suara, Arsi mendapatkan 11 suara, Ayunda mendapatkan 2 suara, Sabit mendapatkan 2 suara, Nopal tidak mendapatkan suara, ya. Jadi sudah bisa dipastikan bahwa duta aslinya adalah Arsi dan Egis, ya, 2 orang, ya. Arsi dan Egis. Ini adalah yang akan terpilih mewakili kelas 4A untuk menjadi duta. Nanti duta terpilih akan mengikuti rapat besok. Rapatnya kepala sekolah. Adalah budaya hidup aman. Aman di sini aman dari sifat kondisi sekolah kita gitu ya. Terus juga sekolah kita memang sudah dirasakan sekolahnya sehat. Yang insya Allah hari besok ibu juga akan rapat di kecamatan, akan ada penentuan model sekolah sehat
siapa itu yang diundangnya hanya 6 sekolah. Mudah-mudahan ya kita mendapat apresiasi sebagai sekolah model, walaupun sebetulnya berat untuk melangkah ke selanjutnya, banyak hal yang harus dibenahi. Terus sekolah kita dikatakan indah, indah itu harus kata yang melihatnya, kata orang lain gitu. Alhamdulillah pada saat orang lain memasuki sekolah kita selalu ada apresiasi begini, oh, sekolahnya luas ya, luas, bisa bersih juga ya. Bahkan kemarin sempat ada pelatihan, para guru bisa senyaman makan di taman. Padahal kita ketahui kadang di taman tidak selalu bersih ya Bu Mila, ada kucing misalnya yang nggak tertib buang air besarnya. Terus kita dikatakan harmonis, para guru insya Allah berusaha untuk harmonis. Para siswa kalaupun ada yang belum harmonis, justru itu tugas kami sebagai pendidik yang harus mengharmoniskan. Harmonis seperti apa? Nanti tentunya di program Budi Asih ini yang akan digulirkan oleh Bu Mila, dan juga tentunya ini bentuk sosialisasi kepada para orang tua siswa, karena dukungan orang tua siswa lah sangat menentukan program ini akan berjalan atau tidak, termasuk juga dukungan dari komite sekolah. Kalau tiba-tiba orang tuanya menjalankan program ini, komite sekolahnya tidak tahu, kan nanti tidak akan sejalan, di mana harmonisnya. Atau tiba-tiba anaknya saja yang menjalankan program ini tidak didukung oleh orang tuanya, itu. Memberikan arahannya pada kita semua. Satu kalimat yang saya ingat dari Ibu bahwa alhamdulillah sekarang sudah terjadi hubungan yang harmonis, bukan hanya guru dengan siswa, tapi harus terbentuk antara guru dengan orang tua. Kenapa? Karena orang tua adalah mediator pertama atau orang pertama, pemantau utama yang ada di rumah. Sementara guru adalah orang tua kedua yang ada di sekolah. Jadi bagaimanapun ketika kolaborasi guru dengan orang tua sudah terjalin dengan harmonis, maka insya Allah hubungan proses perkembangan belajar anak pun akan tersampaikan dengan baik. Gitu. Nah, kita mulai dengan pendidikan karakter dulu. Oke, selanjutnya tanpa basa-basi, saya langsung saja untuk memperkenalkan program ini. Ini tidak semata-mata, betul kata Ibu, ada program Budi Asih bukan karena ada guru yang namanya Bu Asih, bukan, ya. Atau ada nama satpam namanya Pak Budi, bukan, ya. Jadi kolaborasi antara Tendik dengan guru, bukan. Tapi ini betul-betul program yang digagas karena adanya hubungan antara budaya positif dengan penanaman karakter anak. Kenapa di sini ada 6 perwakilan dari setiap kelas? Kenapa di sini ada orang tua? Kenapa di sini ada ibu kepala, guru-guru, komite, dan saya sendiri sebagai penggagas? Karena sejatinya sebuah program itu akan berjalan dengan baik ketika direncanakan secara bersama-sama. Mungkin selama ini kalau program sekolah itu anak-anak hanya melaksanakan, ya. Tapi memang kalau anak
sekolah dasar itu pasti perlu pendampingan dan bimbingan. Belum bisa menggagas secara sendiri. Jangankan menggagas ide untuk sebuah program, ya, menanyakan tapi menjawab soal yang uraian aja mereka sudah pusing 7 keliling karena harus membaca soalnya yang begitu panjang. Karena sekarang panjang-panjangnya bahasa Indonesia ya luar biasa nilainya, ya. Kenapa senyum-senyum Arsi? Bagus nilainya. Oke, dan ini pun terjadi pada sebuah program. Kita mencoba untuk menanamkan karakter building atau pembentukan kepemimpinan kepada peserta didik sebagai student agency atau pemimpin pembelajaran. Ya, di sini mungkin kita bersama-sama. Ini bukan suatu program yang sudah jadi, karena ini perlu kita rencanakan bersama. Ini hanya namanya, ya, ada bungkusnya aja. Kita tinggal mengisinya. Mengisinya dengan apa? Dengan kekuatan motivasi-motivasi atau saran-saran tentang teknis pelaksanaannya atau evaluasinya seperti apa. Ya. Nah, ini latar belakangnya, ini ngeri juga ya kalau misalkan lihat ke sini. Kita sekarang ini sekolah ini sudah segala data atau informasi apapun, program apapun itu harus berdasarkan data. Analisis data yang didapatkan dari raport mutu. Raport mutu itu siapa yang buat? Ya, dari mana sumbernya? Yaitu dari pelaksanaan ANBK, ya, Asesmen Nasional Berbasis Komputer. Di situ bukan hanya soal literasi numerasi saja, tapi tentang survei karakter dan survei lingkungan. Siapa yang disurvei? Perwakilan dari kelas 5 yang diacak secara random, bukan sekolah yang menentukan, tapi aplikasi atau sistem yang menentukan. Jadi tidak semua pintar dipilih semua, enggak. Ini betul-betul jujur dari anaknya. Kalau misalkan anaknya bukan didasarkan dari kemampuan anak, tapi lebih ke objektivitas mereka, pandangan mereka, bagaimana cara mereka memandang karakteristik dan lingkungan sekolah kita, tempat mereka belajar. Mereka kenal nggak sih dengan guru-gurunya, dengan lingkungannya, dengan saran prasarananya? Apakah sudah lengkap? Medianya suka rasa itu sudah nol ya, sudah ada wifi-nya kuat, jaringan di tiap pelosok ada, ya. Kemudian hampir semua 95% anak-anak sudah memiliki handphone. Cuman kita perlu mengarahkannya. Ya, di sini perlu penanam karakter apa? Jangan sampai handphone itu menguasai anak-anak kita dengan dimanipulasi oleh game seperti itu, ya. Nah, kembali ke analisis raport mutu ini, itu ada indikator literasi, yang A, yang B itu numerasi, yang C itu karakter, yang D itu adalah iklim keamanan sekolah. Dan di sub indikator D45 ada kekerasan seksual menunjukkan keamanan waspada. Ini bukan berarti terjadi kekerasan seksual, bukan. Ya, bukan terjadi mungkin di sini adalah kekerasan seksual di sini mungkin kalau misalkan di kelas 4A ada yang laporan. Dan ini terjadi memang. Ibu, si itu mah suka pegang-pegang aku gitu ya. Bagian-bagian yang tidak boleh disentuh itu kayak sebatas hering tapi tidak boleh dilakukan. Gitu. Dan itu mengarah kepada bullying kekerasan seksual ini. Ya, jadi perlu dari hal terkecil itu perlu kita waspadai. Gitu. Ya, kalau misalkan di kelas 4B misalkan, ya Pak Jaja ada kekerasan bullyingnya itu lebih ke mengarah ke gelutnya, fisik. Tuh, sampai ada memperkarakan. Nah, hal-hal itu terjadi di setiap kelas, itu pasti terjadi. Dan bagaimana cara mencegahnya? Kita rapatkan bersama-sama di sini, gitu ya, melalui program ini. Oke, Ibu Kepala mau ke acara sebelahnya. Nah, di sini ada pengertian waspada bahwa di satuan pendidikan jarang terjadi kasus pelecehan seksual. Kepala sekolah, guru sudah memahami konsep, definisi, dan bentuk-bentuk pelecehan seksual itu apa. Namun, belum cukup yakin dengan kemampuannya dalam mencegah dan menangani kasus pelecehan seksual. Jadi pencegahannya di kelas-kelas itu masih belum terkoordinir dengan kondusif, ya kan? Masih ada dengan apa terbuktinya? Ada aduan dari orang tua, tiba-tiba di luar rame, di sini adem, gitu kan? Itu berarti belum terkondusif, belum tercipta hubungan yang harmonis yang sebenarnya, gitu ya, antara orang tua dan sekolah. Jadi di sini kita mulai membangun. Kemudian, kenapa sih harus keamanan, kesehatan, keindahan, dan keharmonisan? Karena 4 ini merupakan 4 unsur yang menjadi faktor terciptanya lingkungan sekolah yang ideal bagi berlangsungnya proses kegiatan belajar mengajar di kelas. Dan ini adalah hasil prakarsa dari anak-anak kemarin pas ditanya. Sebelum penentuan duta budi asih, ya, diketahui dulu anak-anak, kalian punya mimpi nggak?
Mimpi apa Bu? Mimpi untuk menciptakan sebuah suasana pembelajaran yang nyaman buat kamu tuh harus seperti apa sih? Oh Bu, saya pengennya kelas bersih. Oke, tulis bersih. Bu, kelasnya harus aman, nyaman. Oke, tidak ada sampah. Oke, ya. Terus tidak boleh, dia bahasa itu pakai bahasa gaul. Apa namanya? Toksik. Ya. Dilarang ada toksik, aja gitu, ya. Terus ada juga yang menginginkan sekolahnya indah, ya, sekolahnya indah. Nah, indah, aman, versi mereka itu seperti apa? Ini sekolah kita ukuran ini udah bagus. Di kelas dari kelas 1 kelas sampai kelas 6 sudah keterlibatan orang tua kemarin, pas di tahun kemarin menata dengan adanya pojok baca atau polisi geris, kemudian ditata dengan adanya penyimpanan, mungkin pengelolaan taman di depan. Itu salah satu untuk menciptakan suasana sekolah yang indah. Tapi sayangnya kurang terpelihara dengan baik. Anak-anak masih abai kalau misalkan ada piket, jadi masih mengandalkan seseorang, gitu ya. Guru piket, akhirnya piketnya itu guru dan anak, jadi jadwal piketnya hanya terpampang saja. Ini sama saya dievaluasi gini. Oke, saya ada materi tentang keyakinan kelas, boleh gitu. Anak-anak yakin nggak dengan apa yang kalian usulkan ini? Kalau dulu namanya tata tertib kelas, cuma bedanya dengan keyakinan kelas, bahasanya lebih positif. Oh, jangan buang sampah sembarangan. Kalau keyakinan kelas, membuang sampah pada tempatnya. Jadi tidak ada kata jangan. Sebuah kata memang tidak dilarang, tapi bermaknanya kayak larang itu udah ke negatif gitu ya. Cuman ini membuang sampah pada tempatnya, jangan membuang sampah pada temannya. Seperti itu ya. Ini lanjut dulu ya. Nah, ini dari kasus-kasus tadi berdasarkan analisis rapot mutu, kemudian pengamatan selama 1 tahun ini ya, yang paling terlihat dan dampaknya itu mulai program tiket atau pemeliharaan taman yang ada di depan itu kan hanya orang tua, anak-anaknya enggak. Ya kan? Orang tua semangat, Bu kapan? Dan kalau orang tua mah diajak itu semangat, itu langsung dikerjakan. Kalau anak-anak, Ibu nanti ya pegang handphone, main game, entah bulan kapan gitu ya dikerjakannya. Kadang piket juga, harus dipanggilin dulu, nah, karena belum ada tumbuhnya budaya positif dalam dirinya, karakternya belum terbentuk seperti itu. Nah, akhirnya kita mendapatkan sebuah prakarsa perubahan, atau bila boleh dibilang kalau di sekolah namanya visi. Ya, prakarsa untuk apa? Menumbuhkan interaksi sosial antar warga sekolah secara positif, arif dan bijaksana melalui kegiatan apa? Budaya asih, budaya hidup aman, sehat, indah dan harmonis. Ujung-ujungnya menciptakan sebuah hubungan yang harmonis, kondisi lingkungan yang harmonis. Ya. Nah, di sini untuk menghasilkan sebuah kegiatan seperti ini adalah ada pada tahapan ini. Jadi dalam merencanakan sebuah visi atau prakarsa perubahan itu perlu didukung oleh Bagja, bukan Pak Jaja, tapi Bagja. Yang pertama adalah buat pertanyaan umum, kemudian yang keduanya itu adalah ambil pelajaran, kemudian yang ketiganya G itu adalah gali mimpi. Kemudian yang J di sini adalah jabarkan rencana, yang terakhir adalah atur eksekusi. Dan yang kemarin yang sudah kita lakukan adalah tahapan yang ini. Kenapa ini nggak mau muter? Nggak mau ya? Oke, di sini dari B ya, Pak Jaja, dari B ya, buat pertanyaan umum. Pertanyaan untuk apa? Mengenai visi yang akan kita laksanakan oleh prakarsa perubahannya. Yang pertama itu bagaimana menguatkan perilaku positif murid agar terbiasa berperilaku santun, cinta diri dan lingkungan serta menumbuhkan interaksi sosial antar warga sekolah secara positif, arif dan bijaksana. Kemudian tindakan yang diperlukan untuk mendapatkan jawaban dari pertanyaan ini, ya, itu yaitu dengan berdiskusi dengan kepala sekolah sudah. Bahkan kalau diskusi dengan kepala sekolah nggak mesti harus berdiri rapat ini. Kadang sih lagi makan, duduk di kursi pun saya ngobrol. Gitu, kalau dengan Pak Jaja dan Bu Susi habis sholat kita ngobrol di musola. Itu jadi dalam menciptakan sebuah komunikasi itu tidak perlu dalam situasi formal. Lebih enaknya itu nyantai. Atau makan di luar gitu ya. Atau
di ruang guru sambil ngobrol ya Bu Tintinnya. Iya. Ya kan Opi. Oke. Kemudian teman sejawat juga dilibatkan tentang program untuk penguatan perilaku ini sudah dilakukan kemarin. Bahkan yang pertama itu dengan Bu Susi. Kalau di saya kenapa perlu melibatkan rekan sejawat? Karena di sini kita berbagi peran, ya, berbagi peran, berbagi praktik baik juga, berbagi pemahaman juga. Daripada menjelaskan melalui PowerPoint panjang lebar, itu ngobrol langsung aja, gitu lebih ngena gitu. Oh iya mungkin itu Bumila, yuk kita laksanakan seperti itu kan enak. Kemudian rencana untuk melibatkan suara pilihan kepemilikan murid. Kenapa di sini ada kepemilikan murid? Karena ini tentang student agency kepemilikan murid. Nah, gitu. Ya Bunda ngobrolnya disimpan dulu, nanti dulu handphonenya ya, simpan dulu aja. Mak Adit, kirim naon pesan GoFood. Kemudian melakukan sesi diskusi dengan murid kelas 4 untuk membuatkan ide dan tahap awal. Ini sudah dilakukan Pak kemarin sekalian dengan Bapak nanti tanyanya nanti aja. Oh nanti Di akhirnya. Oh iya. Biar kalau Bapak dengan soalnya Bapak kan suka kritis di tengah-tengah ini jadi takut biar fokus kita sambil merencanakan masukannya gitu ya sampai akhir. Boleh masukan banyak-banyak ya Pak? Ada yang tertawa bahagia ya. Nah ini sudah kemarin ya. Dan terpilihlah duta-dutanya. Bagaimana sih caranya untuk harus adanya fungsi pengawasan atau observasi atau kontrol? Mengingat ya kita juga kalau misalkan bangun itu harus pengen bangun pagi itu kan harus menyalakan alarm. Ini pun ketika kita melakukan suatu kesalahan atau kehilapan juga harus ada yang mengingatkan. Siapa tugasnya? Duta Budi Asih. Tapi yang berperan nanti bukan hanya dutanya saja. Semua warga kelasnya itu harus berperan. Ketika ada yang lupa membuang sampah pada tempatnya, buang dong sampah pada tempatnya. Ketika ada yang makan permen, bukan gitu Gibran, kamu udah memperhatikan gini, tangannya dia udah begini, ya. Ingat pramuka dong. Kita aja kalau misalnya sedang mengembara di hutan, itu kalau ada yang bawa botol walaupun kecil, airnya itu harus berbagi, semuanya harus dapat semua, ya. Makan permen hubungannya jilat semuanya, satu habis, ya. Iya di kelas pun seperti itu seharusnya. Ada yang makan permen, semuanya harus makan permen. Bawa berapa? Satu. Cukup nggak untuk 35? Enggak. Berarti harus bagaimana? Nggak makan permen, simpan. Atau saya pernah di kelas, di waktu kegiatan pembiasaan, kegiatan apa itu ya? Senam, ada anak kelas 3. Ya kelas 3 tabu bida ya, saya lapor. Curhat saya. Yang lainnya pada senam, dia makan permen. Ada 3 orang lagi di sini ya, yang makan permen. Kelas 3 semua. Dia langsung itu kok dilempar gitu. Udah ketakutan, takutnya dia tuh punya apa ya istilahnya anak hiperaktif gitu ya, langsung dilempar. Ternyata pas ditanya kenapa dilempar permennya, supaya tidak dimakan. Tuh kadang kan jawabannya kritis yang seperti itu yang kita butuhkan, gitu kan? Kan kita tahu alasannya supaya sikapnya mungkin tidak sopan gitu ya ngelempar permen depan guru, tapi alasannya yang membuat kita bangga supaya tidak dimakan gitu kan. Walaupun misalnya nggak boleh dong buang sembarangan, tapi setelah dibanting masukin tempat sampah. Itu nggak tahu namanya siapa, tidak aku nggak kenal. Cuman aku 3 orang itu makan permen semua berjamaah gitu, ya. Nah Asep di sini mungkin Asep nanti ke pertemuan berikutnya ya. Cuman harusnya Asep dulu, saya kesini dulu karena ini berburu dengan waktu kalian. Asep tentang kekuatan sumber daya yang dapat diberdayakan dalam topik apa? Yang pertama adalah modal manusianya, ada murid, guru, siswa kelas tinggi, yaitu kemarin kelas 4, kemudian kita sebagai wali kelasnya. Kalau Bu Susi kebetulan diganti oleh Bu Wida. Kenapa di sini Bu cuma ada Bu Wida aja yang kelas yang ikut sertanya? Karena Bu Wida ini adalah calon guru penggerak sama dan mungkin dalam tahun ini ya Bu Wida banyak kayak sekarang ya di akhir-akhir mungkin dari tahun ini akan melaksanakan program juga, mendapatkan tantangan untuk menciptakan sebuah program juga yang bisa dimanfaatkan atau bisa dilaksanakan oleh sekolah kita seperti itu. Jul, ayo dong. Alah, Tidak ditoel. Nah, bagus kok. Yang A tuh ambil pelajaran,
Nah, ini masih terkait dengan pertanyaan aktivitas apa yang selama ini dapat mengingatkan murid untuk senantiasa bersikap santun, ya. Kemudian membuang sampah pada tempatnya serta melatih keterampilan berinteraksi sosial. Kebijakan sekolah apa yang mendukung hal tersebut? Nah, ini jadi pertanyaan ya dalam membuat sebuah program itu melalui visi yang dijabarkan melalui ini ya rencana budget. Kemudian tindakannya ya kita melalui observasi anak ketika mereka itu berperilaku atau berinteraksi dengan temannya, dengan gurunya, ketika mereka itu kegiatan membuang sampahnya, apakah mereka sudah memiliki karakter itu untuk membuang sampah pada tempatnya atau tidak, gitu kan? Untuk berperilaku santun, sopan, gitu ya, seperti itu. Kemudian memberikan pertanyaan terbuka untuk murid. Kemarin sudah dilaksanakan berkomunikasi dengan orang tua, hari ini kita laksanakan. Nah, rencana untuk melibatkan kepemilikan muridnya seperti apa? Yaitu melakukan surat pendapat dengan murid seperti kemarin, ya. Dan asetnya masih murid, guru, siswa kelas tinggi. Jadi aset itu ada 7 Bapak Ibu ya. Ada aset modalnya itu modal manusia, ada modal sosial atau hubungan interaksi. Kita ini sedang mengadakan salah satu kelebihan aset yang dimiliki oleh sekolah. Jadi yang bilang aset itu merupakan simpanan, ya, tapi sesuatu yang bisa kita perdayakan itu aset. Kemudian ada politik, finansial, sarana prasarana, lingkungan, kemudian budaya dan agama. Itu 7 aset yang harus kita ketahui. Aduh, ini udah mulai lagi. Stop. Oke. Nah, gali mimpi. Bagaimana caranya mulai gali mimpi itu? Mulai pertama, apa kebiasaan-kebiasaan dan hal yang kami bayangkan terjadi ketika program sudah terjadi. Dan mimpinya itu apa yang kita mimpikan ketika program tersebut sudah terlaksana. Ya. Tentunya kalau misalkan kaitannya dengan budi asih, mimpinya apa? Ya pengen betul terciptanya harmonis itu pada akhirnya. Harmonis ini dibentuk bukan hanya hubungan antara kita saja, antara manusianya saja, tapi dengan komponen lingkungan abiotiknya pun harus terjalin harmonis. Kita harus bisa memperlakukan benda-benda yang ada di sekitar kita di kelas kita ini dengan baik, ya, tidak mencoret-coret meja, kemudian tidak membuang sampah atau menyimpan barang sembarangan dimanapun. Nah itu, ya. Kemudian tindakan yang diperlukan bersama kepala sekolah, guru murid dan orang tua murid untuk membuat daftar harapan dan evaluasinya. Mungkin sekarang yang akan kita rencanakan di sini. Harapannya apa sih? Rencananya bagaimana sih? Ya, mungkin saya ada nanti di akhir ada rincian kegiatannya. Nanti boleh dimasukkan ini. Kenapa kita dirapatkan di sini? Namanya juga rapat, ini bukan seminar. Kalau rapat itu kita semuanya saling mematangkan suatu program yang akan kita rencanakan. Ya, itu. Jadi semuanya boleh, termasuk di duta kelas juga kalau misalkan punya ide, pengennya ini yang sederhana tapi bisa kita kenang gitu, ya. Itu. Kemudian rencana untuk melibatkan suaranya melakukan sesi berbagi bersama murid dan harapannya masih sama. J, baca. Nah, masih Pak Jajar. Baca. Oke, jabarkan rencana. Kita mulai menjabarkan rencananya dimulai dari sekarang. Apa langkah paling sederhana yang pertama kali bisa dilaksanakan? Kemarin pemilihan duta sudah ya. Kemudian sekarang rapat untuk perencanaan pelaksanaannya teknisnya seperti apa hari ini. Kemudian tindakannya mendiskusikan rencana program murid. Sekarang sedang kita lakukan. Kemudian rencana untuk melibatkan suara pilihannya, membentuk tim sudah, berdiskusi dengan murid terkait kebiasaan positif kemarin sudah. Dan yang terakhir adalah atur eksekusi. Nah, hari ini kita mengatur eksekusi mau seperti apa? Gitu ya. Ini karena saya juga harus menghadiri itu. Ini maksudnya kemana ya? Nah, kriteria ini yang ada di anak-anak hebat yang ada di ruangan ini adalah duta asih perwakilan dari kelas yang mendapatkan amanah atau kepercayaan dari teman-temannya di kelas untuk menjadi perwakilan sebagai duta budi asih. Ya, kriterianya santun. Kita jabarkan kepada anak-anak. Anak-anak, hari ini kita akan menentukan perwakilan duta dari tiap kelas, tapi tidak dilihat dari akademiknya.
anak yang memiliki akademik tinggi belum tentu memiliki sifat yang santun, ya. Kemudian karena di sini lebih kita kebentukannya karakter, bukan lomba olimpiade sains nasional. Nah, kemudian sopan, bertanggung jawab, jujur, percaya diri, mandiri, gitu ya. Harus percaya diri, mandiri, gitu kan. Kemudian jujur. Nah, ini ada satu anak maju ke depan. Ibu, kenapa saya dipilih? Kan saya masih suka berkata kasar. Secara tidak langsung dia sudah mengungkapkan bahwa dia itu sudah menunjukkan sikap jujur pada diri sendiri. Kenapa saya dipilih? Karena pilihan itu bukan kita yang milih, tapi teman-teman memberikan kepercayaan. Sekarang kita tidak percaya diri, apakah kita bisa apa enggak? Tapi ketika orang lain sudah memilih kita, maka kita harus percaya diri. Seperti itu, menunjukkan bahwa kita tidak salah untuk dipilih, seperti itu. Gitu ya. Oke. Lanjut. Nah, apa itu Budi Asi? Budi Asi adalah sebuah program kokurikuler, bisa dibaca ya, untuk menguatkan karakter mandiri serta budaya positif murid terhadap diri dan lingkungan sehingga tercipta suasana sekolah yang aman, sehat, indah, dan harmonis. Ini mungkin poinnya di sekolah, tapi kenapa orang tua dilibatkan? Karena di rumah pun jangan sampai kita penerapannya hanya di sekolah, tapi di rumah pun bisa diterapkan seperti itu ya. Apalagi rumah adalah pembentukan karakter utama anak-anak kita. Program Budi Asi ini dilaksanakan oleh pendekatan berbasis aset. Nah, ini modalnya modal manusia, modal sosial, nanti finansial juga ya, tapi tidak terkait dengan finansial itu yang seperti apa, tidak hanya berupa uang finansial itu, ada berupa inventaris juga gitu kan, apa yang bisa kita berikan, apa yang bisa kita upayakan untuk melaksanakan program tersebut. Kemudian dalam program ini yang menjadi saran adalah kelas 4, namun tidak menutup kemungkinan nanti kata ibu kepala sekolah menjadi program sekolah. Jadi yang terlibat bukan hanya kelas 4 saja, tapi kelas 1 dan kelas 6. Yang akan mensosialisasikan program ini siapa? Duta kelasnya. Terus ya? Nah, santai aja gitu ya. Nanti duta kelas ini yang akan mensosialisasikannya, ya. Kemudian program ini melibatkan kepemimpinan murid dari mulai perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi. Makanya kenapa ada? Kalau misalkan nggak kebayang Bu, kalau misalkan tidak ada duta ini, saya harus ngomong kayak begini di tiap kelas gitu ya, atau di aula, ayah marape ngumpul, ya. Tapi terselesaikannya tidak ada. Ini seperti ini, ada perwakilan yang dipercaya oleh teman-temannya. Ini kan sudah mewakili kelas. Kemudian ada ibu bapak guru juga. Kemudian ada orang tua, ada komite. Kemudian ada orang tua duta. Kenapa orang tua duta di sini dihadirkan? Karena ya ini untuk memantau, kita sedang memilih anak-anak yang betul-betul jujur, tapi orang tua juga harus jujur. Oke. Karena akan saya nanti ajak ke panen karya. Jadi narasumber ciliknya, gitu ya. Betul-betul harus dia itu bisa mengaplikasikan, atau ketika ditanya nanti di sana, apa sih Budi Asi itu harus bisa menjelaskannya. Ini program untuk menciptakan karakter budaya positif Pak. Ya. Ibu juga ada di situ, tapi bukan ibu yang ditanya, pasti bukan ibu. Tapi yang menarik siapa? Anak-anak ini. Ketika kita membuat sebuah program, yang akan ditanya itu bukan yang menciptakan, itu yang merasakannya. Ketika kita ngajar di kelas, yang akan ditanya bukan gurunya tapi anaknya. Kalau ada pengawas supervisi, apa supervisi ya, kalau supervisi ditanyakan, nah gimana pembelajaran menyenangkan? Tidak nyenangin. Nah gimana pembelajaran di kelas? Bosan. Nah itu jawaban anak itu yang diharapkannya, karena adalah hasilnya seperti apa. Kita merencanakan sebuah pembelajaran yang bagus pun, kalau anak tidak merasakan bahagia, ya gagal. Gitu. Ya. Oke, lanjut ya. Aduh. Nah, ini program jangka pendeknya. Ini Senin kemarin sudah dilakukan sosial program ke kelas yang untuk pemilihan duta Budi Asi. Kemudian sekarang yang kita lakukan adalah sosialisasi dan rencana pelaksanaan program. Kemudian pelaksanaan program dari 7 sampai 21 Juni. Ini juga sempat jadi pembahasan yang menarik mungkin di sini ya. Gimana nih teknisnya? Anak-anak sudah belajar, anak-anak sudah ada kegiatan pembelajaran efektif, tapi mungkin masih ada kegiatan apa? Kegiatan kurikuler yang bisa dijalankan melalui kegiatan jeda tengah semester gitu ya, pelatihan. Di situ pun tekniknya harus seperti apa, penilaian seperti apa. Terus duta kelasnya pasti berperan apa enggak? Nanti mungkin kita akan dibahas di sini ya. Kemudian rapat evaluasi keberlangsungan program Budi Asi. Nah,
selama 2 minggu itu ada istilah tuh ada perubahan apa sih? Masih stuck di situ, tidak berubah. Di kelas itu masih tetap kotor, di kelas itu masih rame, di kelas itu ada guru di sini, duduk di sini, anak-anaknya di luar main bola. Ada seperti itu, ya. Ada gurunya duduk keliling di situ, anaknya ngumpul. Ibu tuh baru tahu ya kalau asesmen itu bisa dikerjakan secara berkumpul, bergerombol, berdiri, jalan-jalan. Tadi baru masuk kelas 4 cek. Kalau yang tukang ceramah gitu pasti gemilang itu. Kelas berapapun saya masuk. Oh begini ya, ada gurunya depan di sini duduk, anak-anaknya main bola di luar. Itu kelas 4 B. Bener. Kalau bacanya mungkin begini, ya masuk gitu ya. Pak Adek kan mau pensiun, udah capek ngomongnya juga. Kasihan kan? Tapi anak-anaknya atoh gitu, dibiarin aja. Udah ada yang jajan juga. Kenapa? Makannya di depan tempat juga, kemudian bakal istirahat. Masih apa? 4 B. Kamu coba deh. Kalau gak dapat jadi tuh begitu aja. Marahin bola ceduk gini. Susah marahin itu nyampe. Pas di bawah, kalau main bola di pelajaran agama. Aduh, itu yang perlu dievaluasi ya. Jadi fungsinya teman sejawat kan seperti itu. Kan gue menganggap cerewet teman, nu paling alim nama Pak Jati jeung Susi, nu cerewetnya Bu Mila gitu kan, pasti itu. Besok narekna Bu Mila kan. Ya. Oke, kemudian pemilihan duta budi asih terbaik ini nanti setelah terpilih, dari yang terbaik ini dipilih lagi nanti 2 orang oleh ibu. Tapi bukan oleh ibu saja, nanti oleh orang tuanya, masukan dari orang tua, ya, kemudian oleh wali kelasnya juga, setiap guru mapel yang masuk ke kelas atau siapapun yang berinteraksi dengan dari teman-temannya juga. Bu, nah ya teman cenah jadi duta tapi gawena ngobrol gitu. Nah itu kan pelaporan berita-berita yang negatif seperti itu jadi catatan ibu. Bisa dibawa apa enggak nih? Bu, kamu masih eraan gitu kan? Nah itu juga buat pertimbangan. Nanti kalau misalkan di sana ditanya bisa jawabnya. Percaya diri aja, ngobrol-ngobrol kayak biasa. Ini bukan pertanyaan soal matematika, bukan. Bukan pertanyaan soal IPAS menjelaskan metamorfosis, bukan. Ya. Tapi keseharian kita aja. Mungkin yang perlu kita perkenalkan anak adalah istilahnya karakter. Karakter itu apa sih? Sikap yang terbentuk dalam diri kita itu adalah karakter. Gitu ya. Budaya itu apa sih? Sebuah pembiasaan yang dilakukan secara berulang, yang sudah terbiasa. Positif berarti perilaku yang baik, yang sudah membudaya setiap hari. Gitu ya. Nah ini kemudian 21 Juni 19 kita perpisahan kelas 6 ya. Kemungkinan semua guru 20 gelar karya, 21 gelar karya, 22. Apakah sanggup kita membagikan rapot tanggal 22? Kemudian tanggal 23. Nah, 23 ini titik mangsa rapot. Jadi kalau misalkan kita bagi rapotnya tanggal 22 ya tanggal 23 maka sudah dihitung. Tapi kalau bagi rapotnya tanggal 23 berarti mulai liburnya ya tanggal 24 seperti itu. Tapi dikembalikan lagi, mohon dimaklumin kalau kita pada akhirnya mungkin bagi rapot tanggal 24 gitu ya. Dan memang di semua curhatan guru-guru di satu kota Bandung itu dietnya besok ijazah nyoba tugas terbaiknya gitu ya. Silakan kami yang merasakan itu ya. Ibu nggak usah merasakan berat. Nah, bagaimana program dijalankan? Ini yang perlu masukan dari Bapak Ibu semua. Wida boleh dicatat ya masukan-masukannya, terutama dari Bapak Komite. Pasti ini berharga. Oke. Kegiatan Bu Tintin ini luar biasa. Kegiatan Budi Asih ini dilakukan setiap hari selama proses pembelajaran berlangsung. Kenapa fokus kelas? Kenapa sih nggak di luar pun diamati? Kita mengingat kepada sebuah keluarga. Ya, ketika kita penanaman karakternya di kelas, ini anggap aja ini kan rumah ya, sudah terkuatkan di rumahnya ini sudah terkuatkan. Kemanapun dia
dia melangkah, mau lari ke lapangan, mau ke mall, mau ke pantai, mau ke gunung, mau ke rumah, itu akan tertanam kuat bisa dilaksanakan di luar. Mengupayakannya di mana? Kita kalau di sekolah mah kita mengerjakannya seperti ini dulu dengan saling mengingatkan seperti itu. Ya, nanti di awal tugas perintah kelas nih harus diperhatikan ya. Muti mana Muti? Muti, oke. Arsi, nanti perkenalan ya. Udah Egis? Oke. Gibran? Siap. Kemudian Al-Ghazil ya? Al? Kemudian Syakira. Oke, ini 6 ya. Ini harus lebih tahu dari yang lain, teman-teman yang lain ya. Nah, ini tugas Duta Budi Asih di setiap kelas mengingatkan kepada anggota kelasnya untuk senantiasa dengan katakannya bebas dong. Nanti ngomongnya kayak gimana bosan? Teman-teman, ingat ya untuk senantiasa satu menyiapkan alat tulis dan buku pelajarannya sesuai dengan materi pertama yang akan kita pelajari apa. Ya. Kemudian lihat apakah ada sampah. Kalau misalkan untuk senantiasa mengingatkan teman kita yang lupa ketika buang sampah pada tempatnya, ngobrol ketika jam pelajaran, jadi diingatkan terus, ya, diingatkan terus. Nanti yang kerjanya kita bu ya enggak, tapi teman-teman yang lain untuk saling mengingatkan dengan menentukan. Ayo, handphonenya simpan ke depan, ya. Ayo, tidak makan di kelas ya. Ini asesmen di kelas 4A, ayah ngomil ke asesmen. Sebutin kan namanya? Gajia, Kanaya, Deandra, apa itu? Makan gitu ya. Tapi yang saya video itu cuma Sean ini. Kemaluan tuh Sean ini. Ceritanya gini Pak, Sean ini kan anaknya berpikir kritis ya, anaknya kritis banget, saya suka itu. Jadi saya tidak, kalau misalkan masalah pembelajaran itu kan anak tuh kalau ini ngapain les, belajar aja yang benar deh. Nah itu bukan berarti melarang les, bukan. Tapi lebih memotivasi ke mereka, ketika kita sudah belajarnya benar, konsentrasi, fokus di kelas, bisa gitu. Kenapa orang tua meleskan kamu? Karena menganggap kamu tuh nggak bisa, tunjukin kamu tuh bisa. Gitu ya, bukan FD les mau nggak, ya bayar, bukan saya yang bayar gitu kan. Nah tapi kan sayang aja, kamu tuh pada pinter sebenarnya. Lah saya semester 2 kan, aduh sangat disayangan dari bunda, ada miris gitu ya. Aduh kasihan banget ini siswa sampai cerikan gitu. Ayo pas mamanya udah keluar, duduk. Gitu. Saya videonya, nanti saya belum kirim gitu videonya. Bisa itu percaya gitu ya. Jadi saya, kamu kemarin ceritanya jadi apa? Jadi dokter spesialis anak. Kenapa jadi dokter spesialis anak? Supaya nanti kalau saya sudah punya anak saya sakit, gak usah bayar mahal. Saya cukup obatin aja. Tuh, pikir nalar kritis yang kayak gitu ketika kita ajak ngobrol dia nyambung gitu. Kayak gitu. Nah tapi sekarang, saya kamu ganti aja di cita-cita jadi apa bu? Aktor. Tadi nangis. Kok sini? Ya tuh jadi nggak merefleksi gitu kan? Kenapa saya nilainya jadi jelek gitu? Oh, nih, aduh ada nih. Bahasa Indonesia harus bagus nih. Baca buku apa ya? Di sini apa ya? Udah dikasih ini. Oh enggak, kalian gimana mau berubah itu nilai? Cuplok lagi. Gitu ya. Tapi saya tidak melihat nilainya sebenarnya. Aduh ibu, nilai saya segini, gak apa-apa, masih ada. Baca lagi ya, baca lagi. Gak apa-apa sih. Ya cuman itunya, dramanya itu. Kemudian semua anggota kelas wajib saling mengingatkan ketika ada temannya yang lupa untuk membuang sampah pada tempatnya, membawa misting, dan untuk berbicara kasar setelah memukul temannya baik secara sengaja ataupun tidak disengaja. Ini bullying ya. Nah kalau yang nggak mau membalas itu bukan bullying, tapi lebih ke untuk menciptakan suasana atau mengurangi sampah, gitu ya. Nah orang tua peran di sini, kelas tolong catat hari ini, ya, untuk mengingatkan ke ini kenapa kelas 4 aja, karena kita fokusnya di kelas 4. Bu Ida, boleh? Saya orangnya gini ya, kalau ada yang ngobrol, kadang-kadang kan dulu mau kalau anak ada yang ngobrol pun saya diam.
panjang lebar, makanya sarampeng lanjut deh gitu. Ada bukunya kok. Saya kali itu melepaskan guru pamong, maksudnya tuh maknya kemarin kita limat diturunkan gitu ya maksudnya, gitu ya. Tapi kalau misalnya bagian jam kalau nggak pun nggak apa-apa. Sampai mana tadi? Miskin ya? Miskin ya? Nanti ke orang tua yang khusus kelas 4 aja. Ini mah komite nggak usah ngasih satu kelas karena nanti kan kelas mah kan luas ya dari kelas 1 sampai kelas 6. Tapi yang di sini aja yang dipakai di sini, tolong ke orang tuanya disarankan mulai besok untuk membawa misting kosong untuk apa ketika jajan itu apa istilahnya kan nama makanan jajan di kantin pepeng mie atau apa itu jangan ke gelas plastik tapi langsung ke misting walaupun di sana udah disediakan gelas plastik masukkan om apa maksudnya tante masukkan tante tenggol dong tenggol mie langsung ke sini ke misting gitu ya begitu jadi istilahnya apa ya membiasakan gitu ya untuk mengurangi sampah dari situ dan mesti PR-nya banyak-banyak itu aja gitu ya nanti yang PR lebih banyak itu ini orang tua duta ya orang tua duta karena membuat laporan ke saya secara lisan saya tanya gitu gimana terapkan di rumah karena kan Pak Gibran paham kan tugasnya apa Pak? Paham apa coba tugasnya? Apa tugasnya? Gak tahu. Guys, tugasnya Pak Duta salah satu aja sebutkan. Mengingatkan teman. Wih, good job. Apa sih tugas Duta apa sih? Mengingatkan teman untuk tidak boleh buang sampah sembarangan. Caranya tidak boleh buang sampah sembarangan aja? Main handphone saat jam pelajaran. Oke. Putih. Mengingatkan teman agar tidak membuang sampah. Good job. Syakira. Mengingatkan teman agar tidak ngomong kasar. Gak apa-apa bahasa anak continue ya. Agar tidak ngomong kasar, gak apa-apa bagus. Al. Apa Al? Apa mengingatkan teman untuk apa Al? Saling apa? Saling menghormati, saling menghargai. Sudah ditiup. Jadi Bran, bisa mengingatkan teman untuk Tidak membuang sampah. menghormati. Dirangkum besok. Tidak bermain ponsel saat pelajaran. Berarti ini audio ya? Dia denger dulu baru jawabannya. Tapi masa asesmen aja jadi dibaca kedua. Ini bineka tunggal ika beda-beda tetap satu jua. Jawab Gibran. Oh dia bisa jawab. Ya nggak gitu juga Gibran, harus dipahami ya. Nanti dilaksanakan. Mengingatkan teman kalau di rumah masih diterapkan tidak? Apa di sekolah aja? Di rumah juga, ya itu. Jadi ibu nggak salah pilih di duta-dutanya. Harus bisa menerapkan atau membentuk karakter itu tidak hanya di terlihatnya karakter sudah terbentuk itu ketika bisa melaksanakan budaya positif di lingkungan manapun seperti itu. Terima kasih. Nah, kemudian setiap hari Jumat, Duta Budi Asi ini menyerahkan buku jurnal. Buku jurnalnya nanti ibu siapkan, ya dicatat aja kejadiannya. Poin apa dari aman, kemudian sehat, indah. Sehat itu kayak gimana Bu? Ketika sekolahnya itu ketika kelasnya kita itu bersih, gitu ya. Kemudian tidak membuang sampah pada tempatnya. Sehat, indah, harmonis. Ada yang tidak, ada yang yang kurang ini nggak kurang berjalan, tidak yang mana? Dicatat aja di situ. Kejadiannya apa seperti itu ya. Kemudian sekolah mengadakan evaluasi keterlaksanaan program ini setiap bulan sekali. Nah ini evaluasi ini yang penting ketika ada program tidak ada evaluasinya ya udah program begitu aja mau berjalan mau enggak ya udah mau belum alam gitu. Kolam juga kan ada agenda ya kan ya Bu nya
tiap hari Jumat dibersihkan. Ini Jumat kapan? Kemudian setiap jeda tengah semester diadakan pemilihan kelas terbaik yang sukses melaksanakan program Budi Asih. Nanti akan kita berikan panel atau ada masukan lain, mau diberikan apa, piala atau apa, piagam atau seperti apa gitu kan. Untuk ini memotivasi untuk kelas lainnya ya. Nah, berdasarkan apa? Berdasarkan dari catatan wali kelas atau guru yang datang pada hari itu untuk mengajar di kelas tersebut ya. Yang pernah masuk mengajar di kelas tersebut. Nah, itu mungkin salam bahagia dan terima kasih ya. Nah, sekarang silakan Pak Bapak Komite tadi mau memberikan masukan sebentar. Apa? Harus atau? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya melihat program ini memang bagus sekali gitu ya. Tetapi kalau melihat jadwal waktu itu memang sangat padat sekali gitu ya. Terus tadi juga saya melihat dalam menentukan program ini memang betul kita harus berdasarkan data. Data itu dilihat dari berbagai macam cara gitu ya. Apakah itu melalui brainstorming gitu ya, apakah itu melalui grup diskusi atau melihat kenyataan di lapangan gitu ya. Dan memang program Budi Asih ini memang titik beratnya salah satunya adalah kepada sikap dan perilaku gitu ya. Apakah perilaku anak atau juga sikap perilaku dari bapak dan ibu guru gitu ya. Jangan sampai sekali-kali kita sebagai guru menyuruh kepada anak untuk mandi atau untuk berbuat rapi sementara bapak dan ibu gurunya cuci muka juga belum gitu ya. Ini pelajaran yang pernah saya alami dulu gitu ya. Ketika kita ingin merubah sikap dan perilaku masyarakat itu, kalau di sekolah ini sikap perilaku murid itu memerlukan rentang waktu yang cukup lama. Salah satu yang bisa kita terapkan adalah selain kita bertanya atau memberikan teori, yaitu tadi kita harus mampu memberikan contoh dan teladan. Dan mengenai keindahan gitu ya, saya melihat memang sekolah ini cukup bagus, luas kalau dilihat dari depan gitu ya. Tapi kalau coba kita sekali-kali lihat di belakang kelas gitu ya, atau di belakang yang depan sana gitu ya, kursi meja berantakan di belakang gitu ya. Apakah itu sudah termasuk sikap atau yang namanya indah gitu ya? Jadi hal-hal yang kecil ini tolong diperhatikan. Juga mengenai ruang belajar gitu ya. Jangan sampai ruang belajar ini penuh dengan gambar tanpa makna gitu ya. Jadi asal nempel saja gitu ya. Kita lihat oh ya memang di kelas ini ternyata banyak hiasan gitu ya. Jangan sampai itu, tetapi setiap gambar yang kita lihat itu punya makna dan arti gitu ya. Terus juga mengenai kelas gitu ya. Coba kita bicara kelas yang sehat gitu ya. Dari mulai pengecatannya, layout daripada bangku, meja dan lain-lain. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah penyinaran atau pencahayaan dan sirkulasi udara gitu ya. Karena kita lihat berapa jam anak di dalam kelas gitu ya. Karena di kesehatan itu ada ukuran gitu ya. Ketika kita belajar itu cahaya lampu itu ada ukuran tertentu. Jadi tidak bisa kita ukuran lampu seperti ini dijadikan untuk alat baca. Itu ada. Coba Ibu bisa bertanya kepada puskesmas gitu ya. Jadi tolong diperhatikan juga di dalam kelas ini sirkulasi udara, pencahayaannya, juga mengenai kebersihan lantai dan lain-lainnya. Dan yang tidak kalah penting adalah layout daripada sistem belajar mengajar di kelas itu sendiri. Jadi saya memang terima kasih sekali mengenai banyak teori, banyak masukan mengenai program Budi Asih ini. Tetapi saya tekankan sekali lagi, janganlah terlalu cepat untuk menentukan keberhasilan dari program ini. Karena program ini memerlukan sikap dan perilaku dan contoh dari program kita. Jangan sampai program ini begitu sudah bagus, hanya sekilas info saja gitu ya. Karena yang kita inginkan seperti tadi adalah adanya perubahan karakter gitu. Sedangkan perubahan karakter itu tidak semudah membalikkan tangan. Itu perlu proses yang cukup panjang, proses yang cukup sabar, apalagi dari kepada ibu. Itu dituntut satu kesabaran yang sangat-sangat. Contoh kecil ketika ibu menyuruh membuang sampah pada tempatnya, itu memang mudah kalau mengatakan gitu. Tetapi pada pelaksanaannya saya masih melihat gitu ya,
ya yang namanya juga anak-anak gitu ya, apalagi dengan duta-duta seperti ini gitu ya. Duta-duta ini kan dituntut dari mulai dia cara berpakaian, cara dia bicara, cara dia belajar, cara dia bersosialisasi dengan teman. Tolong untuk duta-duta ini oleh ibu bukan dididik ya, dikasih semacam ilmu yang tidak harus melalui kelas begini, bisa yang saya sih mengenai istilahnya kongres gitu ya, ngobrol yang tidak pernah beres gitu ya. Bisa anak-anak ini dikumpulkan, anak-anak karena Anda sudah menjadi contoh, menjadi duta, tolonglah mulai detik ini dirubah sedikit-sedikit gitu ya. Cara berpakaian dia bagaimana, cara dia bersepatu gimana gitu ya. Ini memang hal yang cukup berat Bu. Tetapi saya melihat jadwalnya di sini tanggal 21 Juni aja sudah evaluasi. Memang untuk setiap kegiatan itu dari mulai persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi. Dan bagaimana evaluasi itu bisa berhasil? Salah satunya kita bisa memberikan motivasi dengan, kalau dulu zaman saya ada lomba begitu ya, walaupun itu hanya sekilas saja. Tetapi bagaimana cara ibu memotivasi anak supaya ini berhasil? Saya percayalah kepada ibu. Dan jangan lupa ibu juga membuat indikator Bu dari Budi Asi ini. Bagaimana yang namanya sehat, bagaimana yang namanya aman, bagaimana yang namanya harmonis, sehingga si anak itu bisa menyesuaikan gitu ya. Walaupun format itu tidak sempurna, tetapi itu menjadi salah satu pegangan bagi anak. Oh, anak ini sudah sehat gitu ya. Dilihat dari giginya putih gitu ya, tidak ompong seperti saya gitu ya, kulit putih, pakaiannya rapi, bersih. Nah, hal-hal yang seperti ini tolong diperhatikan supaya program ini. Itu saja barangkali sekilas info dari saya. Terima kasih. Mohon maaf saya ganggu Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Poin penting perlu adanya bukan pembinaan ya, lebih ke kita sering ngobrol dengan duta perwakilan kelas ini tentang penerapan karakter, terutama tadi indikator yang bersih, yang sehat, aman, harus itu yang seperti apa, itu poin pentingnya. Kalau misalkan urusan kerapihan yang di belakang sekolah itu nanti mungkin konfirmasinya ke ibu kepala sama Pak Ayun ya itu. Karena sekarang kita fokusnya di kelas dulu, dan inilah sebuah tantangan Pak. Ketika kita mau membuat sebuah program di mengejar waktu, maka apa yang kita rencanakan ini mungkin saya pikirnya harus bisa supaya terlihat, karena program ini kita akan istilahnya dilaporkan ke Kemendikbud gitu ya. Nah, program ibu ini apa nih? Ada tahapan yang harus dilaluinya ini pelaksananya seperti apa. Nah, kemarin juga pas pendampingan dengan pengajar praktik, Bu, karena ini kan memang idealnya untuk membentuk karakter ini kan harusnya itu pengamatannya prosesnya lama panjang. Tapi karena di sini kita hanya waktunya pun tinggal asesmen sekarang dengan minggu depan jeda tengah semester, itu pun diisi dengan kegiatan latihan cara mengamatinya seperti apa. Nah, mungkin di sini teknisnya yang kita rencanakan sekarang bareng-bareng, gimana peran Duta Budi Asinya seperti itu. Karena kenapa harus dilaksanakan sekarang? Karena yang Duta Budi Asi ini dan program saya itu nanti akan kita istilahnya perlihatkan di kegiatan panen karya. Jadi seluruh CGP itu programnya? Pasti banyak literasi, cuman teknisnya beda. Ada yang tentang lingkungan, kesehatan karakter, pasti teknisnya beda. Nah, saya produknya mungkin duta gitu. Ada kan yang produknya itu mungkin berupa alat-alat peraga gitu kan. Kalau misalkan bermasalahnya di numerasi, kayak teman saya Budian itu dia akan menciptakan sebuah alat peraga. Gimana dong Bu Mila itu yang paling di rapot mutunya itu numerasinya rendah gitu kan. Bagaimana cara menciptakan sebuah pembelajaran yang menyenangkan melalui penciptaan sebuah alat peraga yang sederhana tapi bisa dimanfaatkan oleh anak itu mudah. Anak itu bisa dengan mudah menyerap materi seperti itu. Saya cuma kasih masukan seperti itu aja. Saya pernah bikin yang perkalian itu, katanya yang kotak-kotak dibikin tapi mungkin kita bikinnya dari barang bekas. Oke, boleh gitu.
Jadi seperti itu. Nah, untuk kedepannya juga nggak bakalan seperti ini sebenarnya. Ini mah karena kebutuhan mendesak aja Pak. Jadi kita lakukannya berdasarkan tahapan aja. Nah kemudian nanti setelah nanti tahun ajaran baru, nanti kita akan membuat evaluasi bareng-bareng untuk kedepannya seperti apa. Seperti itu, ya. Nah, mengenai teknis perencanaannya, mangga bila ada masukan dari Bu Wida, dari Bu Nopi, dari Pak Jaja, bukan dari Pak Bagja ya. Kemudian dari duta-duta yang terpilih, dari orang tua, kemudian dari komite atau dari orang tua duta yang bersangkutan, mangga. Sekarang kita bicarakan gitu. Silakan. Ada yang punya ide? Nih peran dutanya nih di kelas tuh harus seperti ini gitu. Tadi kalau masukan dari Bapak kan udah masuk tuh, udah bagus tuh. Ada kejelasan indikatornya nih, bersih itu seperti apa? Ya, aman itu seperti apa? Aman itu ketika sebuah kegiatan pembelajaran ya, itu dapat diikuti oleh seluruh murid tanpa adanya suara-suara yang gaduh, suara riuh gitu ya, atau yang pukul-pukul meja atau apa gitu kan. Tenang gitu, rasanya nyaman gitu. Sehingga kegiatan pembelajaran itu bisa berlangsung dengan lancar. Nanti mungkin kalau cukup dijelaskan seperti ini kan lupa lagi, nanti Ibu catat gitu indikatornya gitu ya. Silakan. Dalam proses pelaksanaan di kelasnya barangkali mau ada masukan. Ya kalau tadi ya, kalau untuk yang waktu mendesak itu ya penjelasannya, karena awal Juli panen karyanya tanggal 5 Juli kita ini aksi nyata tuh ada satu lagi sebenarnya Pak. Nanti saya undang lagi Pak. Ini semacam uji coba saja barangkali. Nah, uji coba program. Nanti sebelum kan gini, ketika kita berbagi praktik baik, itu harus berhasil dulu. Jangan dulu program belum berhasil, terus tinggi. Iya kan, jadi kita ribut, aduh kumaha teknisnya. Tapi kalau misalkan pengalaman dari yang kecil-kecil ini, oh ada hambatannya di sini. Ini untuk evaluasi perbaikan nanti. Oh, ternyata mungkin di kelas ini dutanya yang menjadi duta ini perlu ditambahkan mungkin tadi indikatornya, bukan hanya jujur bertanggung jawab saja, ya. Tapi juga harus masukkan pintar atau gimana gitu ya. Nah itu jadi evaluasi juga sepertinya gitu ya. Kemudian yang istilahnya kalau misalkan untuk kelasnya nih menciptakan indahnya itu ciptakan suatu indahnya itu perlu dibangun oleh kerjasama warga kelasnya dulu untuk menciptakan sebuah kelas yang indah. Baru nanti diadakan pemeliharaannya seperti apa. Itu kan ide-ide yang seperti itu yang kita butuhkan gitu. Untuk apa? Untuk perbaikan nanti di yang sebenarnya Pak. Kenapa? Makanya kita juga hanya kelas 4 saja. Bukan kelas 1, 2, 3 atau kelas 5 dan kelas 6. Karena satu program yang mendesak dan uji coba, tapi uji coba yang positif gitu ya. Kita mau berbagi praktik baik, apalagi kita bukan untuk sukarasa tapi untuk sekolah-sekolah yang lain nanti. Nah, Pak Kadis juga pasti bakalan tanya ya, dan apakah pasti bakal menarik ini yang duta-duta ini. Makanya perlu dipilih duta yang memiliki etika, sopan satu yang itu ya seperti itu. Ibu mengenai pengamat keberhasilan ini, apakah Bapak yang guru saja atau melibatkan orang tua? Melibatkan orang tua untuk sebagai daya dukungnya. Kalau orang tua itu kenapa tadi kita meminta bantuan orang tua untuk satu ya membekali anak itu dengan misting. Nah itu kan salah satu kerjasama dalam rangka apa, untuk menciptakan sebuah sekolah kelas yang bersih, yang sehat. Itu tidak hanya lingkungannya saja tapi pola makannya pun ya itu mengurangi sampah juga kan, seperti itu. Kemudian pengamatan karakter, kalau misalkan secara teori kayak gini kan ngomong-ngomong gitu kan nggak terkabul juga, kalau dicatat pun juga nggak mungkin karena kan mereka kan kerja di dapur juga kalau di rumah gitu kan. Cukup dengan melakukan evaluasi rapat nanti di akhir bulan tentang pengembangan karakternya seperti apa, apakah terlihat di rumah apa tidak. Begitu gitu ya. Jadi peran orang tua di sini sebagai penunjang keberhasilan program, yaitu meningkatkan yang ringan-ringan saja lah Pak ya gitu. Sementara nanti, tapi kalau misalkan ada masukan nih supaya lebih giat lagi, peran orang tuanya harus seperti apa? Apakah harus ada sesuatu yang memang dikerjakan oleh orang tua? Enggak gitu. Ini kan baru rencana gitu kan. Sok enggak? Bapak ada masukan? Orang tua, peran orang tuanya harus seperti apa nih supaya program ini terlaksana? Saya begini Bu, karena pengamatan ini kan selain di rumah juga di sekolah.
Iya. Dan tidak lihat programnya tadi itu sendiri. Apakah ibu melibatkan program ini? Karena saya lihat waktunya cukup pendek itu. Iya. Karena untuk waktu itu kan memerlukan waktu. Nah, guru pun yang dilibatkan hanya guru kelas 4 saja karena yang terkait guru terkait saja. Nah, walaupun misalkan guru yang lain itu nanti ketika kita program ini berkelanjutan dari kelas 1 sampai kelas 6, pasti kita juga akan mensosialisasikan ke yang lain. Ya itu karena indikatornya ke waktu, jadi guru kelas 4, kepala sekolah, komite, orang tua terkait saja. Korlas pun Korlas hanya kelas 4 aja karena Korlas ini yang bertanggung jawab untuk menyampaikan segala informasi yang ada di sekolah ke orang tua yang lain seperti itu. Kelas 4A, Arsya Ardianti dari kelas 4A. Rizwan Adi Sofi Irsad dari kelas 4A. Syakira Akila Rahmadania dari 4B. Gibran Pranaja Muntasar dari 4B. Syakira Mukminah Hamadi dari 4C. Kazel Wirasana Ardia dari 4C. Silakan selanjutnya bisa langsung disematkan Ibu selain pamit. Oh masker, mana? Oh Muti tolong maskernya. Selamat ya. Ya, 14 baru. Orang tua Muti. Ada buah kecil. Senyum dong, jadi makin cantik dan harmonis. Iya. Senyum dong, Gibran. Dari kelas 4 C. Ini. Selamat. Sini ke sebelah sini. Benda merapat. Oke. Jempolnya. Ya, semangat ya. Ini semangat ya. Semangat tangannya. Semangat. Iya, terima kasih. Selamat menjalankan tugas. Ke ruang sebelah lagi. Acara apa? Maaf ya. Oke. Boleh. Dipoto dulu, mangga. Mengucapkan selamat boleh, mangga. Salamnya. Belum itu? Senyum. Oh, belum. Udah. Oh, senyum. Kurang senyum. Senyum ya. Senyum mata mana baru? Yuk, sekarang yuk. 1, 2, 3. Itu tangannya gini. Yeay. Oke, ini nggak ada hitungannya,
Ya kembali ke bawah. Silakan. Ini sudah berjalan dengan lancar. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf jika selama kegiatan berlangsung ada kata atau sikap saya yang tidak berkenan, mohon untuk dimaafkan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap duduk rapi. Teman-teman, alangkah baiknya sebelum belajar mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Doa selesai. Sikap bersalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman senantiasa untuk menjaga kebersihan, sopan santun, mengerjakan soal dengan jujur, tidak menyelewengkan jawaban teman. Semangat teman-teman. Pada saat asesmen kemarin juga ketika anak-anak sudah mulai berbicara ribut-ribut gitu, langsung mesti ada inisiatif ke depan untuk menyampaikan aspirasinya, tugasnya sebagai duta. Mungkin kedepannya untuk duta Al dan Muti semangat ya, jangan malu-malu, latihan terus ya apa yang harus disampaikan. Mungkin dari hal yang mengingatkan teman untuk tidak itu harus ditanamkan dalam diri kalian ya, karena saya dapat tugas dan yang memilih juga kan teman-teman gitu ya, jadi harus bertanggung jawab atas tugas yang diberikan. Itu aja mungkin. Karena dengan memberitahukan, mengajak atau memberitahu teman-temannya memang sudah berjalan ya, baik Gibran maupun Syakira, baik itu secara lisan ya, sesuanya misalkan supaya teman-teman jangan lupa ya besok membawa listing. Nah memang direspon sama teman-temannya, baik siap, ada yang begitu. Itu pun Syakira ya. Nah, kemudian memang pada hari pertama sampai